Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak segalanya, saya M. Asfianur, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan mencari tahu apakah ada keterkaitan antara budaya seni tari dan juga bahasa. Jadi budaya tari dan juga bahasa merupakan dua elemen penting yang memainkan peran sentral dalam ekspresi budaya dan komunikasi manusia. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan makna, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga, melestarikan, dan merayakan identitas serta warisan budaya suatu masyarakat. Jadi tari sebagai bentuk seni gerak secara khusus mencerminkan identitas, norma, dan nilai-nilai suatu masyarakat melalui simbolisme dan struktur gerak yang rumit. Sama seperti bahasa yang menjadi alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, tari juga menjadi medium untuk menyampaikan pesan dan cerita yang mendalam. Hubungan antara budaya tari dan bahasa begitu erat, karena keduanya mengandung makna simbolis yang kaya dan seringkali digunakan bersama-sama dalam berbagai konteks sosial dan ritual. Jadi ada beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara budaya tari dan juga bahasa. Yang pertama yaitu simbolisme dan makna. Sama seperti dalam bahasa di mana setiap kata dan kalimat memiliki makna tersendiri, gerakan dalam tari juga syarat dengan simbolisme. Setiap gerakan, posisi tangan, langkah kaki, atau ekspresi wajah dalam tari dapat mewakili konsep emosi atau cerita yang sangat kompleks yang ingin disampaikan. Misalnya dalam tari tradisional Bali, setiap gerakan mata, jari tangan, dan postur tubuh memiliki makna spesifik yang terkait dengan mitos dan cerita rakyat. Tarian Bali seperti legong dan barong memanfaatkan gerakan mata dan tangan yang halus untuk menggambarkan karakter tertentu dan emosi yang sedang diekspresikan, sehingga menciptakan narasi visual yang kaya tanpa harus menggunakan kata-kata. Dalam hal ini, tari berfungsi sebagai bahasa visual, di mana gerakan dapat diartikan sebagai kata-kata yang membentuk kalimat atau narasi kompleks. Poin selanjutnya yaitu ada komunikasi nonverbal. Tari adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat efektif. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, tari mampu menyampaikan pesan, emosi, dan cerita yang kompleks melalui gerakan tubuh. Bahasa tubuh dalam tari seringkali lebih kuat daripada bahasa verbal, karena memungkinkan penonton untuk menangkap nuansa emosional dan estetika yang mendalam. Misalnya dalam tari Saman dari Aceh, gerakan tangan dan tubuh yang cepat dan sinkron mencerminkan keharmonisan dan kebersamaan kelompok. Pesan ini sulit untuk disampaikan secara efektif hanya melalui kata-kata. Tari menjadi medium yang melampaui batas bahasa lisan, memungkinkan komunikasi lintas budaya dan lintas batas yang sering kali tidak dapat dicapai melalui bahasa verbal. Selanjutnya yaitu ada konservasi tradisi dan cerita. Seperti bahasa lisan yang digunakan untuk mewariskan sejarah, mitos, dan nilai-nilai moral, tari juga berperan sebagai media konservasi tradisi dan cerita yang penting. Tari tradisional seringkali mencerminkan atau menceritakan kisah-kisah yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan setiap gerakan atau adegan dalam tari tersebut memiliki makna historis dan budaya yang mendalam. Biasanya tari wayang wong di Indonesia menggunakan gerakan-gerakan tari untuk menggambarkan cerita epik dari Mahabharata dan Ramayana. Sementara kisah-kisah ini juga diceritakan dalam teks-teks kuno dan dipertunjukkan dalam seni wayang kulit. Tari memberikan dimensi visual yang membuat cerita-cerita ini lebih hidup dan mudah dipahami oleh penonton. Tari menjadi cara yang efektif untuk menjaga agar cerita-cerita tradisional tetap hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi sosial dan juga ritual. Dalam banyak budaya, tari dan bahasa memiliki fungsi sosial dan ritual yang sangat penting. Tari digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, atau panen. Tari dalam konteks ini seringkali diiringi oleh nyanyian atau mantra dalam bahasa setempat yang memperkuat makna ritual tersebut. Misalnya dalam upacara ngaben atau upacara kremasi di Bali, tarian sakral seringkali diiringi oleh nyanyian atau doa dalam bahasa Bali untuk menghormati roh yang telah meninggal. Sinergi antara tari dan bahasa ini menciptakan suasana sakral yang memperkuat hubungan antara manusia dan alam spiritual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tari dan bahasa merupakan dua aspek budaya yang saling melengkapi dan memiliki hubungan yang sangat mendalam. Keduanya bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan identitas, nilai-nilai,
dan tradisi masyarakat di seluruh dunia. Nah, itu dia tadi teman-teman, keterkaitan antara budaya seni tari dan juga bahasa. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami, dan sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!